Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, comment, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat yang belum subscribe, ayo jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke sobat, bila di video sebelumnya kita udah sharing berkaitan dengan proposal studi, di video kali ini kita akan sharing berkaitan dengan rencana studi. Nah, untuk rencana studi sendiri, ini berkaitan dengan judulnya sendiri, itu kan ada rencana dan studi. Intinya di dalam esai ini, kalian harus menuliskan rencana-rencana apa saja yang akan kalian lakukan setelah kalian dinyatakan lulus beasiswa LPDP, yang dalam hal ini ketika kalian studi. Kayak gitu. Nah, untuk LPDP sendiri menginginkan waktu di tahun 2019 itu yang ada di rencana studi itu salah satunya adalah deskripsi berkaitan dengan rencana perkuliahan. Rencana perkuliahan ini meliputi kayak misalkan teman-teman sekalian mengambil SKS per semesternya itu mau berapa sampai kalian nanti selesai. Selanjutnya itu deskripsi pemilihan topik. Nah, pasti kan kalau dalam hal ini kan itu S2 kan, ujung-ujungnya pasti kita harus selesaikan dengan cara kita nulis tesis. Berarti kita sampaikan juga topik apa sih yang akan kita ambil di tesis, kayak gitu. Terus selanjutnya aktivitas apa gitu yang akan kita lakukan selama studi. Masa iya gitu, kita cuma diam aja kan selama kuliah tuh mau ngapain gitu. Dan yang terakhir, kita harus melampirkan silabus perkuliahan, kayak praktek lapangan lagi yang tidak dibiayai oleh LPDP tentunya. Karena kan memang kita udah dikasih biaya yang komponen-komponen pembiayaannya bisa kalian tonton, videonya ada di link box deskripsi guys, atau kunjungi channel Sahabat Ilmu. Oke, langsung saja kita akan review. Di sini saya buat kayak makalah lagi biar nanti mudah, karena ada harus ngelampirin silabus. Jadi nanti di poin-poin dan di poin silabus itu khusus silabus aja kayak gitu. Dan kalau ada yang nanya, Kak dari mana sih silabus ini? Itu kalian bisa langsung kunjungi website universitas tempat nanti kalian kuliah. Itu lengkap ada. Langsung aja, terus langsung copy paste di sini di rencana studinya. Jadi nggak kalian tambah-tambah apa lagi, itu cuma di copy paste, simpan aja di sini kayak gitu. Oke, langsung saja di sini kita akan sharing. Di paragraf pertama saya paparkan dulu pendahuluan, dan pendahuluan ini nggak jauh beda dengan rencana studi alias berkaitan kayak gitu. Di sini Indonesia adalah negara yang besar dan kaya akan sumber daya alam dengan SDA yang begitu kaya, sehingga dapat menghantarkan masyarakat untuk hidup secara berkecukupan. Namun hal tersebut belum dapat tercapai dikarenakan dalam proses pengelolaan SDA yang lipat tersebut belum memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Yang fakta-fakta pendukungnya udah aku tulis di proposal studi, salah satunya di tempat tinggal aku atau di sekitar lingkungan tempat tinggal kayak gitu. Nah, terus di paragraf setelahnya saya mengembangkan dari ini ya, di kalimat terakhir nih. Hal tersebut terjadi dikarenakan dalam pengelolaan SDA hanya belum dilakukan secara optimal. Nah, agar SDA negara ini dapat dikelola dengan baik, perlu SDM yang unggul. Maka di paragraf selanjutnya saya fokus membahas tentang SDM. Nah, kayak gitu. Terus di pembahasan paragraf setelahnya tentang SDM itu perlu juga fakta-fakta pendukung. Dalam hal ini kayak penilaian dari internasional terkait literasi matematika. Kenapa sih ini harus dimunculkan? Karena yang belum lihat video tentang proposal studi bisa dilihat. Ini berkaitan dengan pemilihan bidang keilmuan dan kajian terhadap bidang keilmuan itu sendiri yang saya ambil. Dalam hal ini pendidikan matematika, dan saya mengambil literasi matematika untuk saya kaitkan dengan sumber daya manusia. Selain itu juga ada sains sebagai bagian dari ilmu matematika ini sendiri. Dan karena saya ambil matematika, otomatis saya ambil fakta dari PISA dan
Teams kayak gitu. Ini udah paham mungkin ya teman-teman sekalian. Jadi kayak misalkan kalau teman-teman dari bidang keilmuan apa, ambil fakta-faktanya dari lembaga-lembaga penelitian apa gitu, kayak gitu. Karena tiap bidang keilmuan kan berbeda. Nah, next ini dipaparkan juga seperti halnya di proposal studi, ada fakta-fakta pendukung mengapa kita menyebutkan hal-hal yang kayak tadi, kenapa masih kurang dan lain sebagainya. Itu jadi nggak asal kita ngomong kurang gitu. Next di paragraf setelahnya, nah berdasarkan penilaian terhadap literasi matematis, jadi di sini karena saya udah menekankan, karena di sini tadi kan harus ada rencana-rencana perkuliahan, terus ada juga harus ada topik tesis, maka ini dulu yang dibahas gitu, yang dikajinya itu di essay ini. Nah, kenapa sih saya harus mengkaji tentang literasi matematis? Karena tadi kan bahwa kemampuan literasi masih rendah, terus perlu adanya pembaharuan juga supaya ya literasi ini meningkat gitu. Nah, salah satunya adalah dengan pendekatan, strategi, metode atau model, itu yang biasa dibilang atau yang biasa dibicarakan di dalam pendidikan kayak gitu. Agar sasarannya ya terhadap siswa gitu, siswa jenjang pendidikan gitu, usia pendidikan. Terus agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran, yang dalam hal ini tujuan pembelajaran ini itu kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan, yang menjadi cita-cita dari bangsa atau negara kita gitu. Nah, sehingga ya kemampuan literasi siswa itu bisa meningkat gitu diharapkannya gitu. Dan ini lagi-lagi dikaitkan dengan rencana studi, bahwa harus terbentuknya motivasi, karena masalah yang sebenarnya benar-benar jadi masalah itu kurangnya motivasi yang menjadi masalah yang diangkat di rencana studi kayak gitu. Nah, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana dan berfokus pada pendidikan matematika, selain sebagai penguatan materi terhadap materi matematika yang telah saya dapatkan pada materi matematika yang sudah saya sampaikan di proposal studi, maka sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melakukan penelitian terhadap matematika, khususnya terhadap kemampuan literasi matematika, yang diharapkan dapat mengantarkan saya sebagai peneliti maupun sebagai tanda pendidik atau dosen yang profesional. Inilah goals yang diharapkan baik dari rencana studi maupun dari proposal studi. Jadi spesifikasi pemilihan keahlian atau profesi itu kita sampaikan, karena ini juga yang akan jadi poin lebih juga ya. Maksudnya poin-poin lebih itu karena kalian udah tahu nih tujuan-tujuan kalian. Kalaupun misalkan kalian lulus sampai kalian di seleksi akhir, di wawancara, kalian udah punya jawaban-jawaban yang udah kalian siapkan dari jauh-jauh hari, dari pertama kalian memutuskan untuk apply BSOL ini, dan